Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kami dari kelompok 6 sebelumnya meminta maaf dikarenakan ada keterlambatan dalam mengirimkan video presentasi kelompok 6 karena ada beberapa kendala yang tidak bisa kami jelaskan secara rinci. Nah, di sini kami akan memaparkan 6 materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya nanti. Untuk PPT-nya akan kami tampilkan setelah ini. Sekian. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam sebuah objek tersebut. Semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Semiotika sering dibagi menjadi 3 cabang, yaitu semantik atau hubungan antar tanda dan hal-hal yang mereka lihat di nota atau makna. Yang kedua, sintaksis, hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal. Yang ketiga, pragmatis, yaitu hubungan antara tanda-tanda dan menggunakan agenda. Contohnya seperti warna-warna di rambu-rambu lalu lintas, yaitu merah untuk berhenti, kuning untuk berjaga-jaga, hijau untuk maju atau jalan. Dan tanda silang berwarna merah atau putih adalah larangan untuk meneruskan perjalanan dan berhenti sejenak untuk memeriksa keadaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cultural studies. Jadi, cultural studies ini merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis ini sebagai praktik politik. Nah, cultural studies ini bukan sebuah perbincangan suatu mazhab atau keilmuan tertentu. Ia interdisipliner, multidisipliner, dan bahkan postdisipliner. Adapun yang dimaksud dengan interdisipliner adalah penulisan sejarah dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Sebagai contohnya adalah mengenai kebijakan tanam paksa yang dapat ditinjau dari sudut ekonomi, politik, sosial budaya, dan geografi. Dan yang dimaksud dengan multidisipliner adalah pendekatan di mana 2 atau lebih disiplin digunakan, tapi tidak ada kerjasama antara satu disiplin dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam suatu introduksi, katakanlah bidang atau divisi teknologi informasi. Di situ terletak para ahli teknologi informasi, ahli teknologi pendidikan, dan ahli ekonomi. Nah, adapun karakteristik cultural studies itu bertujuan mengkaji pokok persoalan dari sudut praktik, kebudayaan, dan hubungannya dengan kekuasaan. Tujuan tepatnya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dan membentuk praktik kebudayaan. Efek media adalah dampak yang timbul pada khalayak akibat pesan yang disampaikan dan diterima di media massa, baik berbentuk perilaku, sikap, emosi maupun tanggung jawab. Efek media sendiri terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Efek primer yaitu efek yang apabila khalayak terus-menerus menerima terpaan dari media massa, maka efek yang ditimbulkan akan signifikan. Contohnya, ketika media massa memberitakan sesuatu, maka masyarakat akan tertarik dan menyimak berita tersebut. Selanjutnya ada efek sekunder, di mana efek sekunder sendiri ini merupakan efek yang menggambarkan langsung efek dari media massa, di mana pemberi pesan
di mana perilaku penerima pesan berada di bawah kendali si pemberi pesan. Contohnya, di saat media massa memberitakan suatu bencana yang terjadi di daerah tertentu, maka masyarakat akan membekali dirinya sendiri untuk melakukan antisipasi apabila terjadi bencana tersebut di daerah masing-masing. Agenda setting teori adalah salah satu teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang terpenting bagi khalayak. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Maxwell dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori ini mengasumsikan bahwa media tidak menciptakan realitas, akan tetapi menyalin dan membentuknya sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedua, teori ini mengasumsikan bahwa fokus media pada isu tertentu membuat masyarakat seolah-olah merasa isu tersebut yang terpenting. Contohnya seperti isu kekerasan seksual yang tayang di televisi. Masyarakat menerima informasi tersebut seolah terjadi di dunia nyata, padahal tidak mengalaminya secara langsung. Teori cultivation atau cultivation theory merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi yang tindak kekerasan. Contohnya, pecandu berat televisi yang mengganggu kemungkinan seseorang untuk menjadi korban kejahatan adalah 1/10. Dalam kenyataan, angka adalah 1/50. Nah teman-teman, untuk materi terakhir akan coba saya jelaskan sendiri tentang spiral of silent users and gratification, yaitu teori ini mengacu pada sudut pandang minoritas dan sudut pandang mayoritas, yang dimana sudut pandang minoritas akan cenderung memiliki sifat yang diam dalam bersuara ataupun dalam berpendapat daripada kelompok-kelompok yang memiliki sudut pandang minoritas. Seperti dalam masyarakat, orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung lebih ke arah diam daripada mereka mengungkapkan pendapat mereka, yang dikarenakan tidak akan sama pendapat mereka dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang mayoritas, akan sedikit dikucilkan daripada orang-orang yang memiliki sudut pandang mayoritas. Nah, kita bisa mengambil contoh daripada suatu kejadian mungkin. Misalnya dalam suatu forum atau suatu rapat, mereka memiliki gagasan yang baik, namun daripada gagasan yang mereka berikan itu kurang suara pendukung, yaitu bisa dikatakan mereka minoritas dalam forum tersebut. Nah, yang diambil keputusan daripada rapat tersebut ataupun forum tersebut adalah sudut pandang mayoritas, pendapat-pendapat dari orang-orang yang memiliki sudut pandang mayoritas, dan cenderung mengambil pendapat-pendapat daripada orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas. Nah, dari itu tersebut, maka orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas cenderung akan lebih diam, dikarenakan mungkin pendapat-pendapat yang mereka berikan tidak akan banyak didengarkan oleh orang-orang yang memiliki sudut pandang mayoritas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan berakhirnya presentasi dari saya tadi, maka berakhirlah agenda presentasi daripada kelompok 6. Nah, jika ada kesalahan dari kami, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi untuk mencari yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.